Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Pasatani. Teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait jamur oncom atau jamur ustilagu. Menurut saya pribadi, faktor utama dari ustilagu ini adalah gen bawaan varietas yang kita tanam. Itu menurut saya pribadi. Kenapa? Di foto ini jenis galur teman-teman ya, saya tidak berani bilang galur apa, takutnya nanti dikira menjatuhkan. Nah, tanaman yang ditanam teman saya ini dibanding yang kanan kirinya yang tidak sejenis jamur ustilagunya itu yang banyak yang di foto ini. Misalkan dari jenis Impari 32 itu juga kena, Impari 16 ada beberapa yang kena, tetapi tidak sebanyak galur yang ditanam oleh tetangga saya ini. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa ustilagu itu yang paling utama, faktor utama penyebabnya adalah gen bawaan varietas yang kita tanam. Berikutnya pendukung berikutnya adalah pemberian unsur nitrogen yang tinggi. Nah, pemberian unsur nitrogen yang tinggi ini tidak hanya pada pupuk, tetapi terkait dengan kelembapan udara yang cukup tinggi pula. Nah, saat kelembapan yang tinggi, maka unsur nitrogen yang ada di alam ini sangat melimpah ruah. Nah, berikutnya adalah saat keluar maleh, kemudian bunganya keluar. Nah, saat bunga keluar ini kebetulan cuacanya itu mendung terus. Nah, ini yang terjadi di foto ini juga sama seperti itu. Jadi saat dia keluar maleh, keluar bunga, dalam 1 minggu itu posisinya mendung terus. Kebetulan hampir tiap malam, entah itu gerimis entah itu hujan, tiap malam terjadi. Maka di pagi harinya mataharinya juga kurang. Nah, itu faktor pendukungnya. Kenapa demikian? Karena saat mau penyerbukan, maka energi yang dibutuhkan tanaman itu sinar matahari. Di saat sinar matahari kurang, maka penyerbukannya juga kurang sempurna. Didukung dengan kelembapan yang tinggi, maka kepala putiknya atau benang sarinya salah satunya ada yang mati, sehingga bulirnya itu membuka dan menyebabkan jamur oncom itu keluar. Itu kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Nah, setelah tadi yang pertama adalah faktor utamanya gen bawaan dari varietas yang kita tanam. Berikutnya pemberian nitrogen yang cukup tinggi, entah itu dari alam bebas, entah dari pupuk yang kita berikan. Berikutnya adalah jarak tanam. Nah, kalau jarak tanam ini saya tidak berani menekankan. Kenapa? Karena jarak tanam di sekitarnya antara foto ini dengan yang galur yang dengan varietas yang lain itu sama. Nah, kasusnya yang di foto ini tanaman ini dibanding dengan varietas Impari 32 dibanding dengan Impari 16 itu yang paling banyak yang di foto ini. Impari 32 juga kena. Kenapa? Karena tadi penyebabnya kalau menurut saya saat tanaman itu membutuhkan energi matahari, maka energi mataharinya itu kurang, maka menyebabkan salah satu bunga, entah itu kepala putiknya atau benang sarinya ada yang mati. Jadi faktor pendukungnya adalah cuaca. Nah, kemarin yang teman saya yang kena ini datang ke toko, solusinya bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, perhatikan dulu terkenanya ustilagu itu di waktu kapan. Jika bulir belum mengisi full, maka saya sarankan menggunakan nutrisi. Salah satu nutrisinya itu adalah penguat bunga. Nah, penguat bunga ini bisa menggunakan kalsium nitrat agar tidak mudah rontok. Berikutnya bisa menggunakan boron agar bunganya itu terbentuk sempurna dan penyerbukannya bisa sempurna. Berikutnya
Jika pengisian bulirnya, jangan overdosis spray unsur kalium. Berikutnya bisa menggunakan fungisida golongan azol ataupun triazol, misal difeconazole ataupun tebuconazole dan lain-lain. Nah, demikian dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Nanti jika ada usulan untuk melengkapi bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasatani.